Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, yaitu di hari ketiga Aki akan bercerita bagaimana pengalaman setelah bertahun-tahun mengikuti rasa galau, rasa takut karena dihantui dengan nyawa melayang, di mana sekeluarga diancam dengan pemberontakan gerombolan DI-TII Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo itu di perkebunan itu. Yang dulu tidak kepikir sama Aki, Ma Aki itu tetap bekerjanya di Blok 6, kecuali Bapak pindah ke pabrik. Kemudian karena di sana sudah tidak ada kampung lagi, diangkut tiap hari ke sana, ke Buninagara itu. Aki cuman dadah. Padahal kalau sekarang dipikir bahwa emak itu adalah berjuang untuk menghidupkan anak-anaknya yang cukup banyak, perasaan hidup yang serba walurat ya. Jadi isuk-isuk ngabubur sore nganggur itu sangat terasa. Jadi pagi-pagi makan bubur, sorenya tidak mendapat apa-apa. Itulah kehidupan perkebunan saat itu. Makanya Aki terasa sekali kalau kerja di KB ini adalah cukup menambah semangat Aki, karena memang keluarga Aki saat itu sangat, dengan anak banyak itu sangat-sangat prihatin. Waktu itu cuman lihat bahwa Mak Aki itu naik subuh-subuh setelah sholat itu naik truk berpuluh orang. Hanya dadah. Padahal mereka itu, khususnya ibu itu mungkin termasuk orang yang diancam dengan nyawa. Karena tidak jarang tidak sampai ke tempat kerja. Balik lagi karena di stop oleh gerombolan DI-TII, kemudian dirajah segalanya. Dirajah, ada uangnya, ada makanannya, kadang-kadang pulang lagi. Yang sering itu supir itu ditelanjangi supaya ke sini. Ketika dikawal oleh para tentara, itulah tidak bisa dia menyetop. Akhirnya kontak senjata. Begitulah berpuluh-puluh tahun. Tetap sore masuk ke bewak itu ya, ke pensembunyian itu. Ternyata Aki tadi ngobrol di masjid juga, di perkebunan lain juga sama begitu. Nah setelah itu Aki memasuki masa sekolah tahun 1957. Di jalan, karena itu jauh ya, dari Rancasuni ke Indragiri itu kurang lebih 1 kilometer lebih lah, 1,5 kilometer berjalan kaki melewati kebun teh yang penuh dengan rimbun dengan pepohonan, Sumatrana disebutnya itu. Di jalan Aki itu diantar oleh sepupu, nggak tahu disebut kakak atau adik. Sebetulnya bisa disebut kakak karena memang usianya sudah lebih lanjut, dia mah udah kerja di perkebunan. Sedangkan kalau disebut adik karena ibunya itu sama-sama dikukut gitu ya, dipelihara oleh kakek dari bapak kalau gitu ya. Tak kemudian Aki dilanjutkan dengan si Kang Jajang ini ya, Kang Jajang ini. Di jalan beliau berbicara, "Man, kamu namanya jangan Maman." Di jalan itu di Sumatera pas mau didaftarkan sekolah karena tidak diantar oleh ibu dan bapak. Bapak dan ibu kerja saja. Karena kalau sehari saja tidak kerja, wah itu dipotong gajinya begitu. Sudahlah namanya Rukman gitu. Itu di jalan. Sampai ke sana Aki tidak ikut komentar bahwa nama Aki adalah Rukman, dicatat oleh ibu guru dan bapak guru yang saat itu menerima pendaftaran. Nah dari situ dibilang aja ke orang tua, udah namanya Rukman. Orang tua tidak peduli juga. Sampai saat
meninggal dunia ya, bapak dan ibu itu, bapak tahun 85, ibu tahun 83, jarang nyebut nama Rukmah. We maman begitu. Itulah ya orang tua dulu. Setelah itu Aki menjalani kehidupan kehidupan sehari-hari. Mulai kelas 3 atau kelas 4 ya, Aki itu membantu orang tua. Karena jalan ke Ranjasuni Negeri itu kan, kebayangin lah anak umur baru 5-6 tahun sampai jalannya begitu 1,5 kilometer, terus dengan mapah-mapah melalui kebun teh. Karena sudah terbiasa, Aki diminta bantuan dengan kakak yang sebapak itu, karena yang lain adik-adik masih kecil, yaitu menyabit rumput tiap hari. Karena bapak tidak cukup, akhirnya memelihara hewan ya, biri-biri itu 5-6 begitu. Jadi tiap hari menyabit rumput. Begitu. Di samping itu ada tetangga yang jualan goreng-gorengan lah kalau sekarang mau gitu. Nah, Aki ini jalan mengantar pakai itu kan, cecempeh begitu. Keliling kampung Rancasuni sampai ke Indragiri, Eul, Sinumra. Begitulah kerjaan Aki itu ya. Jadi alhamdulillah bisa jalan saja begitu. Karena yang terakhir lahir di Rancasuni itu ya, yang lahir di Rancasuni terakhir itu adalah adek Aki yang namanya Adek Anwar. Sekarang kan jadi kepala fungsional humas ya. Dulu kepala bagian sebelum difungsionalkan di BKKBN Pusat itu Adek Anwar yang terakhir lahir di perkebunan Rancasuni masih bayi begitu. Sehingga Aki yang dianggap sudah gede membantu kehidupan bapak. Cuman saja waktu itu Aki mah tetap dibantu oleh nenek dan kakek. Sebetulnya bukan nenek asli ya, bukan nenek asli karena nenek dan kakek asli mah sudah meninggal. Baik dari bapak, dari ibu masih ada waktu itu. Nah, ada hal yang menarik lagi bahwa ketika selesai sekolah, pas mau masuk ke SMP, Aki tidak disekolahkan oleh orang tua. Dilarang karena tidak cukup untuk membiayai sekolah ke SMP. Padahal SMP-nya di situ, dekat SD itu, SD Indragiri 2. Dulu mah jelek, sekarang agak bagus tadi situ, dan SMP-nya sebelah sananya. Tapi karena harus pakai biaya, harus beli pakaian, itu tidak sanggup. Kira-kira sudah masuk sekolah seminggu atau lebih, tiba-tiba datang ketua Yayasan Perkapen, Pak Maman kalau tidak salah, dengan Ibu Mamar. Ibu Mamar itu adalah guru Aki waktu di SD, Mamar Marliah, istrinya Pak Adang Darsa Saputra, employer, dan itu adalah Bapak Aki itu kesayangannya Pak Adang. Datang, Mang Endang, pokoknya Rukman kudu asup sekolah, harus masuk sekolah. Aduh, juragan kan begitu ya, zaman dulu mah di perkebunan. Dari mana biayanya? Sudah, Rukman itu dibebaskan dari segala pembayaran ke sekolah. Dan nanti soal-soal pakaian dan lain sebagainya akan saya bantu. Jadi Aki itu dibantu oleh Ibu Mamar. Ibu Mamar itu orang Ciamis ya, orang Cikoneng. Ketemu sudah Aki jadi kepala BKKBN Ciamis. Tidak lama kemudian meninggal. Pak Adangnya dari Ibu Mamarnya dari Manonjaya, Pak Adang Darsa Saputranya dari Cikoneng. Itu cerita Aki. Jadi tidak disekolahkan. Jadi Aki selama SD itu punya prestasi katanya adalah ranking ke-1 dari mulai kelas 2. Karena kelas 1 itu ranking ke-1-nya adalah anak dan pol. Perwakilan sektor ya, kalau sektornya kan di Ciwidey. Di Sinumra ada Danpos punya anak namanya EM. Kelas 1-nya pinter dia. Nah, bukan kebetulan ya, takdir dari Allah. Kelas 2-nya dia pindah ke kota karena bapaknya dipindahkan. Jadi Aki asalnya ranking 2 terus ranking 1 nggak ada yang nyusul sampai kelas 6. Jadi itu alasan Bu Mamar dan ketua Yayasan Perkapen supaya Aki masuk ke SMP. Karena Aki dari SD, dari kelas 2 sampai kelas 6 itu selalu ranking ke-1. Itu kawan-kawan sekalian, dan ini masih panjang ceritanya. Mudah-mudahan kita mendongeng saja. Karena ada yang kok
Tapi Ki, teruskan. Termasuk Pak Kapar. Ditunggu sambungannya. Bu Dr. Yani ya, buku Bu Dr. Yani Stikes juga keren Ki. Bukan keren, sedih lah begitu ya. Itu saja dulu dari Aki. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.